Saudara, pemerintah Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara hingga saat ini menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam menekan penyebaran COVID-19, saat ini kami terhubung dengan Bupati Muna Barat, Ahmad Lamani. Selamat sore, Pak Ahmad. Selamat sore. Ya, bagaimana Pak Bupati kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik, Pak Bupati, selama PPKM dilaksanakan, sejauh mana tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kabupaten Muna Barat dalam menaati peraturan tersebut? Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2001 tentang pelaksanaan PPKM. Kita sudah menindaklanjutinya dengan instruksi Bupati nomor 80 tahun 2001 dan surat edaran Bupati nomor 441 tentang pelaksanaan PPKM di Kabupaten Muna Barat. Apa yang termaksud di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2001 telah kita laksanakan sesuai dengan poin-poin yang ada di situ. Kita sejak tanggal 26 Juli kemarin sampai sekarang ini sudah kita melaksanakan berapa kali perpanjangan. Sudah tidak ada lagi sekolah-sekolah, sudah kita geser dari belajar dari sekolah ke rumah. Mereka sudah melaksanakan daring. Kemudian tempat-tempat wisata sudah kita tutup. Kemudian pelaksanaan pasar-pasar tradisional juga kita izinkan dengan tentunya sangat terbatas atau menggunakan protokol kesehatan secara penuh. Kemudian pelaksanaan masjid-masjid juga, tempat-tempat ibadah kita hanya isi 25%. Begitu juga kantor sekarang ini kita sedang melaksanakan dalam rangka PPKM ini hanya 25% yang diisi, kemudian 75% itu berada di atau bekerja dari rumah. Ini yang kita laksanakan secara terus-menerus. Kabupaten Muna Barat ini terdiri dari dua secara geografis, terdiri daripada wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Di wilayah kepulauan ada 36 pulau yang ada di sana, dan itu 15 pulau itu berpenghuni. Nah, kita jemput bola di sana. Kemarin kami bersama-sama dengan Forkopinda, kita bermalam di sebuah pulau yang jaraknya sangat jauh, sekian mil. Dan itu satu malam kemudian kita melaksanakan vaksinasi terpusat di sana secara terkontrol. Itu kita bermalam di sana, dan insya Allah dalam waktu dekat ini setelah selesai tanggal 17 Agustus 2021, kita akan ke pulau-pulau lagi di wilayah yang kira-kira agak jauh dari daratan. Ini yang sudah kita laksanakan sekarang. Baik Pak Lamani, bagaimana kemudian Satgas COVID-19 Kabupaten Muna memberikan pencerahan ataupun sosialisasi agar masyarakat mau mengikuti PPKM? Kemarin kita sama-sama dengan Forkopinda, kita melaksanakan pembagian masker di pasar-pasar. Kita melaksanakan pembagian masker di pasar-pasar, kemudian di sekolah-sekolah, kemudian kita juga terjun ke lapangan, itu kita memberikan masker, kita juga mensosialisasikannya secara terus-menerus. Itu kita bekerjasama dengan berbagai elemen-elemen, termasuk selain Forkopinda, juga PKK, Dharma Wanita, itu turun ke lapangan semua untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat di lapangan. Baik,
Pak Bupati, sejauh ini bagaimana kesadaran dan kepatuhan masyarakat sendiri melihat penyebaran kasus juga terus bertambah dan pandemi juga belum berakhir hingga saat ini? Saya kira cukup patuh, sangat patuh. Sekarang ini mereka menggunakan masker sudah menjadi kebutuhan sekarang. Artinya kalau kemana-mana kemudian mereka tidak menggunakan masker, mereka merasa masih ada yang ada yang kurang. Kemudian juga selain itu juga mereka sudah mengedakan melaksanakan 5M, mencuci tangan, menggunakan dispenser dan sudah laksanakan semua. Pak Lamani, setelah PPKM diberlakukan di Kabupaten Muna Barat ini, apakah terjadi penurunan dan saat ini ada berapa kasus Pak yang masih ada di Kabupaten Muna Barat? Kita sekarang berada pada tingkatan yang rendah. Kemarin memang kita berada pada tingkatan sedang. Kalau kita merujuk kepada ketentuan dari Kementerian Kesehatan, kami sekarang di bawah 5. Di bawah 5 itu berarti berada di tingkatan rendah, dan itu sekarang di rumah sakit sekarang ada 2 orang, kemudian yang lagi isolasi mandiri itu ada 17. Jadi yang terkonfirmasi itu adalah juga berada pada tingkatan rendah, karena kalau merujuk kepada ketentuan Kementerian Kesehatan itu kecuali kalau 20 baru itu sedang. Itu sudah menurun dibanding yang kemarin. Kemarin kita berada pada tingkatan yang sedang. Sekarang kami di tingkatan yang rendah. Baik, Pak Bupati, saat ini program vaksinasi terus gencar dilakukan oleh Pemprov dan juga di kabupaten kota sendiri. Bagaimana dengan vaksinasi di Kabupaten Muna Barat, Pak? Saya kemarin menyampaikan pada waktu rapat dengan Forkopimda, dengan para nakes, saya katakan bersyukurlah bahwa kita ini berada pada kondisi seperti ini dan saudara kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Jangan pernah merasa lelah. Itu yang sampaikan kepada mereka ketika kita memberikan insentif kepada mereka. Saya katakan itu harus berjuang, jangan pernah menyerah, dan toh juga saatnya kalau harus berkorban untuk memperjuangkan tugas-tugas kemanusiaan, itu mati syahid pun juga tidak apa-apa. Nah, oleh karena itu saya kira saya berikan rangsangan kemudian pada tanggal 22 Juni yang lampau, ketika kita rapat dengan para kepala desa dan sebagainya, saya katakan kepada mereka, bagi mereka ada desa mencapai 80%, 80% penduduknya telah menggunakan vaksin, saya akan berikan penghargaan sebagai desa peduli COVID. Saya akan berikan sertifikat itu kepada mereka. Dan saya kira kami kemarin pada hari ulang tahun Polri, kami ditargetkan oleh Polda Sulawesi Tenggara untuk mencapai 550, kami targetkan, tetapi kami mencapai lebih daripada 4.000, karena itu tadi saya kira motivasinya. Nah, sekarang ini kemarin sebenarnya target yang diberikan kepada kami itu sampai dengan bulan Maret 14.000 saja. Sampai dengan bulan Maret ini sekarang sudah baru bulan Agustus. Kita sudah mendekati itu, sekarang ini sudah lebih 13.000. Tetapi kemudian dinaikkan kembali lagi menjadi 65.996 orang. Nah, ini yang sedang kami perjuangkan sekarang. Tetapi ini bukan karena target-targetan. Memang ini harus selesai karena ini adalah upaya bagaimana melindungi warga kami. Saya kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Lamani, Bupati Kabupaten Muna Barat. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak.